Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram, termasuk salah satu di antara bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sesederhana apapun amal yang kita kerjakan di waktu-waktu istimewa seperti ini, pahalanya dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga dan juga memberi kekuatan kepada kita semua untuk meninggalkan segala dosa dan maksiat, yang kecilnya apalagi yang besarnya, maksiat lahir ataupun maksiat batin. Dan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bulan-bulan yang Allah haramkan, maka Allah tegaskan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan yang disucikan Allah tersebut. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maksiat itu besar urusannya. Apakah di bulan-bulan biasa, lebih-lebih ya di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ya seperti bulan Muharram ini. Bulan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kepada dirinya, Syahrullah Al-Muharram. Termasuk ibadah yang paling istimewa adalah ibadah puasa, ya di bulan Muharram ini. Maka semoga yang mengamalkannya mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan daripada bulan ini. Maka di dalam Islam itu ada 3/10. 10 pertama, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian 10 pertama dari bulan Muharram. 3/10 ini adalah waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Maka Allah tegaskan, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan istimewa tersebut. Karena tentu kezaliman di bulan-bulan tersebut semakin besar urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setan itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia sepanjang hidupnya. Jadi selama kita hidup di alam dunia, maka selama itu pula setan masih berpeluang untuk kemudian menyesatkan kita. Kapan setan itu akan berhenti menggoda kita? Kapan para jemaah? Kapan setan tidak bisa lagi menggoda kita? Kalau kita mati, kalau kita meninggal dunia, maka setan tidak bisa lagi menggoda kita, menyesatkan kita. Wong sudah selesai urusannya di dunia ini. Makanya kan ada riwayat yang dinukilkan oleh para ulama
ketika orang itu sakaratul maut, maka setan akan memanggil teman-temannya. Kemari kalian, kesini kalian, ini ada orang mau mati. Ya bahasa kita, ayo kita keroyok. Kenapa? Karena kalau dia sudah mati, kalian tidak akan bisa menyesatkannya untuk selama-lamanya. Maka para hadirin jamaah dirahmati Allah, manusia itu hidup antara dua potensi. Potensi dia mendapatkan hidayah, semakin baik kehidupannya di dunia ini, semakin baik agamanya. Kemudian potensi kedua, bisa saja dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ajak lurus ada di atas siratal mustaqim, kemudian dipalingkan oleh syaitan sehingga dia berbelok dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Semua kita punya potensi ini. Sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pantaslah kalau kemudian Allah berulang kali mengingatkan kita bahwa setan itu aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Di ayat yang lain Allah sampaikan fattakhiduhu aduwwa. Maka bersikaplah, jadikan setan itu ya sebagaimana kalian bersikap kepada musuh-musuh kalian. Ya, namanya menyikapi musuh tentu berbeda dengan menyikapi kawan. Maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia harus senantiasa mawas diri ya terhadap segala godaan syaitan. Makanya syariat kita para hadirin jamaah yang dirahmati Allah dari awal sampai akhirnya membimbing kehidupan manusia dari semenjak dia bangun tidur sampai nanti tidur kembali, untuk mengiringi kegiatan kesehariannya itu dengan zikir dan doa. Karena ini tameng yang sangat luar biasa ya. Tidak ada satupun kegiatan melainkan Nabi SAW membimbing kita bagaimana kita membentengi diri kita dengan zikir dan doa. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara misi utama iblis dan bala tentaranya dari setan bangsa jin ataupun setan bangsa manusia adalah menjadikan manusia itu tidak bersyukur. Ini penting kita ulang-ulang untuk kita saling mengingatkan. Kenapa demikian? Karena para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah sudah menyatakan wa qalil min ibadiyasy syakur. Orang yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Orang yang bersyukur kepada Allah itu sedikit. Maka jadilah kita golongan yang sedikit yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata golongan yang banyak itu tidak bersyukur. Demikianlah karena memang itu menjadi di antara misi utama iblis. Bagaimana menjadikan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan hal itu di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-A'raf. Adik-adiknya jangan ribut dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 16-17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis kemudian menyatakan, karena engkau telah menghukum diriku tersesat, maka iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku akan benar-benar menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi mereka, maksudnya anak keturunan Adam alaihi salam. Aku akan halang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan juga kirinya mereka. Kemudian di penghujung ayat dinyatakan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini di antara misi utama iblis,
menjadikan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syukur ini sudah menjadi bahasa hari-hari kita. Tidak asing di lisan kita, tidak asing di telinga kita. Namun para hadirin tidak semua kemudian memahami hakikat daripada syukur ini. Ya, sehingga bahkan sebagian orang ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan maksiat, kemudian dia katakan ini syukuran. Kenapa demikian? Karena tidak paham hakikat syukur itu sendiri. Kok bisa begitu? Iya, pertama manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu menggiring manusia kepada kejahilan. Hawa nafsu menggiring manusia kepada keburukan. Yang kedua, dia selalu dirongrong oleh syaitan. Ya, salah satu di antara talbisnya iblis menjadikan sesuatu yang haram-haram itu nampak indah. Kemudian dilabeli yang haram itu dengan label-label yang menarik. Ya, bagaimana kemudian orang bermaksiat kepada Allah kemudian disebut ini acara syukuran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati. Ya, di antara misi syaitan menjadikan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita. Karena Nabi memberikan contoh seperti itu. Nabi itu ketika senang bersyukur, bahkan ketika susah saja beliau tetap bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa nasihat para ulama bagaimana supaya diri kita ini, lahir batin kita, jiwa raga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya orang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang yang tidak bersyukur biasanya hidupnya sengsara. Walaupun secara kasat mata manusia melihatnya orang yang senang. Maka ada beberapa nasihat para ulama. Pertama, jika kita ingin selalu bersyukur kepada Allah, istiqomahlah di dalam belajar agama, menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini akan membimbing lahir batin kita untuk memahami hakikat dunia yang sesungguh-sungguhnya. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa melihat hakikat daripada dunia ini. Mereka tidak akan pernah terbuai oleh kenikmatan dunia yang menipu, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mata'ul ghurur. Ya, dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ya, ibarat kata dia ini adalah fata morgana yang disangka air oleh orang-orang kehausan, ternyata setelah dikejar-kejar tidak ada air sedikit pun di situ. Tidak mengurangi apalagi menghilangkan rasa haus dan dahaga yang ada pada dirinya. Nah, itu sifat dunia. Nah, ini hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang belajar agama. Dia memperbaiki akidahnya, memperbaiki imannya, dia memperbaiki amal ibadahnya dengan cara dia belajar agama. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan dan keutamaan belajar agama. Salah satu di antaranya yang sering diulang-ulang, ya orang yang belajar agama, yang dipahamkan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ilmu agama ini akan membimbing lahir batin kita, membimbing ya bagaimana kita itu bisa mengerti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan mengerti jalan mana saja yang mengantarkan kita kepada jurang neraka. Perhatikan ya. Perhatikan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang jahil terkait dengan masalah syukur nikmat. Karena tadi orang berilmu itu paham betul hakikat daripada dunia.
maka dia tidak lupa bersyukur kepada Allah sebesar apapun dunia yang dia dapatkan. Sebaliknya orang yang kufur kepada Allah, orang yang jahil, tidak belajar agama, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hidupnya tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Perhatikan, kita bisa bandingkan bagaimana ucapan Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika beliau mendapatkan banyak sekali anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu apa keistimewaannya, Pak? Beliau raja. Ya. Raja itu nggak ada ceritanya miskin. Ada, Pak? Ceritanya raja miskin. Kalau raja yang sederhana ada. Raja tapi sederhana ada. Tapi raja miskin ini nggak ada ceritanya sepertinya. Namanya raja mesti identik dengan keberlimpahan. Bahkan identik dengan kemewahan. Begitu kan? Ya, kalau di kita presiden, ada istana presiden modelnya gubuk? Ada, Pak? Enggak ada. Ini yang sedang dibangun saja luar biasa, begitu kan? Padahal untuk satu orang saja presiden, istana presiden. Dan ada di mana-mana kan begitu. Identik dengan keberlimpahan, kemewahan. Nabi Sulaiman seorang raja. Beliau juga dikasih keistimewaan apa? Banyak keistimewaan. Karena beliau raja pasti berkelimpahan, pasti berharta. Taib, para hadirin, punya pangkat, jabatan, kedudukan, raja ini. Kemudian beliau juga dianugerahi apa yang tidak biasa didapatkan oleh manusia. Bisa memahami bahasa apa, Pak? Bahasa binatang. Nah, sekarang juga ada yang bisa katanya ngobrol dengan semut, begitu ya. Barakallahu fikum. Kalau Nabi Sulaiman itu mukjizat. Nah, kalau ada orang di masa ini ngaku-ngaku bisa ngobrol sama semut, ngobrol sama Nabi Khidir, ngobrol sama malaikat maut, gitu. Ini mukjizat atau apa namanya ini? Barakallahu fikum. Ya, ini fitnah akhir zaman, ya. Orang senyeleneh apapun ada saja pengikutnya. Ini yang bodoh yang mana, gitu kan? Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu Nabi Sulaiman. Kerajaan diberikan oleh Allah. Segala sesuatu kelebihan Allah berikan. Apa yang tidak Allah berikan kepada manusia yang lainnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun Allah menceritakan apa yang keluar dari lisannya Nabi Sulaiman. Allah kisahkan diantaranya di surat An-Naml ayat 40. Ketika beliau dengan segala fasilitas yang Allah berikan, kelebihan yang Allah anugerahkan, pangkat, kedudukan, jabatan sebagai raja, ternyata beliau dengan iman dan ilmu yang ada pada dirinya, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan qala hadza min fadli rabbi. Qala hadza min fadli rabbi. Dia yakni Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah termasuk karunia, keutamaan dan keistimewaan dari Rabbku. Menyandarkan semua kenikmatan itu hanya kepada Allah. Karena memang manusia aslinya tidak membawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ketika kemudian dia akhirnya memiliki segala sesuatu, dia diberi ilmu, dia diberi harta, dia diberi kemampuan, dia diberi kelebihan, maka itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang terbimbing oleh ilmu, dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk dia menguji diriku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Jadi hanya orang berilmu yang memahami hakikat dunia. Maka seberlimpah apapun dunianya, setinggi apapun derajatnya di dunia ini, dia tidak akan tertipu. Lihat ini,
Nabi Sulaiman alaihissalam. Bandingkan apa yang diucapkan oleh Qarun. Tahu Qarun, Pak? Ya. Bapak kalau gali sesuatu tiba-tiba nemu emas 2 kilo. Gitu. Apa orang bilang? Harta karun. Harta Qarun. Nah, itu Qarun. Ya. Jadi sampai sekarang mungkin sampai kiamat. Kalau orang nemu penemuan harta dimanapun biasanya disebut harta karun. Ya. Saking apa? Ini saking kayanya orang. Lihat, bandingkan apa yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman dengan apa yang dikatakan Qarun. Qarun dengan segala keberlimpahannya, yang disebutkan harta bendanya luar biasa. Kunci-kunci gudang hartanya saja tidak bisa diangkat kecuali oleh mereka yang punya tenaga besar. Itu baru kuncinya, Pak. Seperti apa hartanya? Seperti apa gudang hartanya itu. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena dia orang jahil, orang yang mengikuti hawa nafsunya, memperbudak diri di hadapan hawa nafsunya, ketika Allah anugerahi harta dunia ini, apa dia katakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada pada diriku. Ya, bahasa kitanya pantaslah kalau orang model saya ini berharta, kaya raya. Pendidikan saya loh sampai S3, pendidikan saya sampai tinggi, ilmu bisnis saya luar biasa. Ya pantaslah kalau saya mendapatkan ini semua. Begitu. Dia lupa sama Allah. Sebagian orang kan begitu, para hadirin. Ya, saking cintanya kepada dunia, dia ikuti seminar di luar negeri, gitu ya, menghabiskan ratusan juta. Bahasa mereka investasi, apa namanya? Kan ada orang itu investasi dari mana? Ya investasi kepala. Maksudnya apa? Terus menimba ilmu dunia. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dia bukan bekerja untuk cari uang, tapi bagaimana uang bekerja untuk dia. Begitulah. Ya, ahli-ahli dunia. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini Qarun. Qarun dengan kejahilannya, dengan kesombongannya dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta kekayaan itu tiada lain karena ilmu yang ada pada diriku. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq. Dia sombong dengan ilmu yang ada pada dirinya, merasa dia ini ahli di bidang bisnis, ahli ekonomi, ahli ini dan itu. Dia lupa bahwa yang menganugerahkan ilmu bisnisnya itu Allah, yang menganugerahkan kepadanya ilmu untuk dia menghasilkan penghasilan yang besar itu Allah. Akhirnya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika jahil seperti itu muncul kesombongan pada dirinya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu merasa tinggi, maka balasan setimpal bagi dirinya direndahkan, dihinakan sehina-hinanya. Maka Allah benamkan dia di dunia ini. Berikut harta-hartanya, sehingga tidak dikenang oleh manusia kecuali kesombongannya, kerakusannya, dan keburukannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka hanya orang-orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahil susah bersyukur. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Makanya penting terus belajar itu ya. Kita kalau bermajelis taklim kayak gini Pak, itu muqaddimah pertama saja pasti ngajak apa? Ngajak bersyukur kan begitu kan? Alhamdulillah para hadirin jamaah ya, atas segala nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Itu muqaddimahnya saja sudah ngajak syukur. Ya. Bagaimana isi kandungannya? Isi ceramahnya, isi nasihatnya. Khatib, para khatib Jumat, lihat, sebelum dia menyampaikan isi uraian daripada khutbah Jumatnya, pasti ngajak kaum muslimin bersyukur dulu kepada Allah.
atas segala nikmat. Nah, ini pentingnya belajar, pentingnya duduk di majelis ilmu. Ya, kita akan mendapatkan pengingat dan peringatan, ya, supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, ingat mati, ingat kehidupan akhirat. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pernah sedikit panjang lebar membahas tentang masalah ini. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan. Pemutus segala kelezatan, kata Nabi, yakni al-maut, yaitu kematian. Orang kalau ingat mati, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia pun akhirnya akan mengingat semua nikmat yang dia rasakan, untuk kemudian akhirnya dia sadar bahwa segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hadirin akan muncul rasa syukurnya kepada Allah, akan muncul rasa takutnya kepada Allah, muncul rasa harapnya kepada Allah. Dan itu semua akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kalau dia ingat nikmat, jadinya bersyukur. Ya Allah, teman-teman sebaya saya ya sudah berpindah alam. Saat ini saya masih hidup, berarti masih diberi nikmat. Ya, kita sudah pernah kalkulasikan ya bagaimana orang itu ketika usianya beda setahun. Ada sekian banyak kebaikan. Yang bisa saja kebaikan itu perbedaannya di jarak setahun itu antara langit dan bumi. Maka kalau kita masih diberi kesempatan hidup, Masya Allah, ini akan memberikan dorongan kepada kita untuk banyak bersyukur. Ya, dalam keadaan mungkin orang-orang sebaya kita sudah pada tidak ada. Beberapa waktu lalu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pas saya di kampung, begitu ya, saya mengunjungi sepuh, Masya Allah, hampir 100 tahun Pak usianya. Ada di sini yang kepala 9 ada Pak? Belum ada. Alhamdulillah saya sempat sowan, berkunjung, karena beliau ini ya cukup akrab dulu sama bapak saya. Bapak saya sekarang usianya 68. Jadi tahu masa kecilnya bapak saya. Akhirnya pas ke sana saya kunjungi, Masya Allah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, usianya hampir nyentuh 100, 96 kalau tidak salah. Itu masih bisa azan di masjid, Pak. Masih bisa azan di masjid. Sampai saking seringnya azan di masjid. Jadi kalau orang-orang sekitar masjid itu tidak dengar suara azannya, pada bertanya, kemana Pak Haji? Gak kedengaran suara azannya. Ya. Mesti ditanyakan itu, karena khawatirnya sedang sakit. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Vokal suaranya masih jelas, masih bisa ngobrol. Ya, kita bareng ngobrol itu setengah jam mungkin ngobrol. Dan masih nyambung. Dia masih mengingat masa-masa lalu. Ya. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini luar biasa ya. Kalau orang diberi kesempatan hidup, usia yang panjang dalam keadaan yang sehat, afiat, ini Masya Allah. Berarti peluang dia mendapatkan pahala yang berlimpah, ini diberikan begitu leluasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Namun lagi-lagi, setan itu tidak ridho kalau kita itu berusia panjang dan baik amalnya. Gak akan pernah ridho. Makanya dibuat manusia itu tidak bersyukur. Dan makanya di sisi yang lain kan ada saja orang-orang yang disebut tua-tua keladi, ya, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Kata orang sudah bau tanah gitu masih joget sama biduan di atas panggung. Ya. Mending kalau cuma joget sambil nenggak minuman keras. Ya. Kisah-kisah seperti itu juga harus jadi pelajaran. Ada orang main judi, Pak, kakek-kakek main judi sambil makan rambutan. Ternyata rambutannya itu masuk ke tenggorokannya, tidak keluar juga tidak masuk ke perut, mengganjal ya pernafasannya.
sampai akhirnya mati di tempat sedang judi mbah-mbah. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang kalau mengingat kematian itu dorongannya dorongan ketakwaan. Dia ingat nikmat untuk kemudian dia segera syukuri. Dia ingat perjalanannya yang buruk untuk dia segera taubati. Syukur dan taubat, Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu berarti harapan dan rasa takut. Syukur itu harapan, sedangkan taubat itu rasa takut kepada Allah, rasa takut akan azabnya. Dan Masya Allah, suatu ketika Nabi SAW pernah menghadiri orang yang akan meninggal dunia. Sempat bincang bersama Nabi, apa yang sedang engkau rasakan saat ini? Kemudian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ada dua hal yang terkumpul pada diriku saat ini. Yang pertama, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku takut akan azabnya. Aku takut amalku enggak diterima. Aku takut dengan segala dosa. Kemudian aku pun berharap segala kebaikan di sisi Allah. Aku berharap besar ingin mendapatkan surga, mendapatkan ampunan, amal-amal saleh yang diterima. Barakallahu fikum. Maka kemudian Nabi SAW berkomentar, tidaklah terkumpul pada dirimu dua hal ini, ya sebelum engkau meninggal dunia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan apa yang engkau inginkan, dan Allah akan menyelamatkan dirimu dari apa yang engkau takutkan. Ini para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang kalau mengingat mati, muncul syukurnya, dan syukur itu harapan kebaikan. Akan ada dorongan kuat untuk dia bertaubat kepada Allah, dan taubat itu adalah rasa takut. Terkumpul pada dirinya rasa harap dan rasa takut. Dan ini ibadahnya orang-orang saleh, ibadahnya para nabi dan rasul, menggabungkan antara harap dan takut. Makanya seorang mukmin yang benar imannya, pasti dia menggabungkan dua perkara ini. Tidak mengambil satu saja, mengabaikan yang lain. Karena orang yang mengambil satu saja, mengabaikan yang lain, biasanya menyimpang ya jalan kehidupannya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, segala sesuatu pada diri kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya, kemudian benar-benar engkau akan ditanya pada hari itu tentang segala kenikmatan. Dan Nabi juga sudah mengingatkan, nikmat yang sering dilupakan manusia itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, masa-masa pensiun itu nikmat yang mana nih, Pak? Nikmat waktu luang kan? Ya tidak ini? Orang kalau sudah pensiun katanya nguapnya saja digaji, kan begitu? Ya. Kentutnya saja digaji, gitu kan? Sudah pensiun, nggak ada kerjaan tapi dapat gaji, Masya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang sudah pensiun berarti dia punya waktu luang yang sangat besar sekali. Dikasih pesangon, bekalnya mungkin sampai nanti dia mati masih cukup, begitu kan? Belum lagi yang bulanannya. Masya Allah. Berarti terkumpul banyak nikmat pada dirinya. Nah, ini yang sering disia-siakan. Maka hati-hati juga dengan masa tua. Jangan menyia-nyiakan masa tua. Sebagaimana Nabi mewanti-wanti ya kepada kita semua, jangan menyia-nyiakan masa muda. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara perkara yang mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ini penting, Pak, ya. Poin-poin ini mungkin tidak asing ya, sering kita dengar. Namun manusia itu perlu diingatkan, ya, karena manusia itu punya sifat lemah, manusia punya sifat lupa, manusia punya sifat lalai. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi walaupun poinnya sederhana, tapi dari sisi prakteknya ini Masya Allah tidak mudah ternyata. Karena lagi-lagi tadi setan itu tidak ridho kalau kita menjadi orang bersyukur. Nah, salah satu cara bersyukur itu lihat orang-orang
yang di bawah kita dalam urusan dunia. Nah, Ustaz, biasanya orang-orang kayak gitu tuh nggak energik. Enggak. Melihat ke bawah dalam urusan dunia bukan menjadikan kita malas untuk mencari dunia. Yang menjadi kewajiban kita. Kita punya istri, punya anak, wajib cari dunia. Begitu kan? Jadi melihat ke bawah dalam urusan dunia ini sama sekali bukan kemudian mengajak kaum muslimin itu supaya loyo, supaya malas, tidak punya semangat di dalam mencari nafkah dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini semacam ibadah hati kita. Ya, bagaimana supaya kita menjaga rasa syukur kita, lebih-lebih kita meningkatkan rasa syukur kita, maka jangan suka melihat orang-orang yang di atas dalam urusan dunia. Nyesek, Pak. Dan selama-lamanya orang yang selalu melihat orang-orang di atas, gak ada rasa syukurnya. Begitu ya? Kita ngantri, tiba-tiba tutot-tutot, ada yang gak ngantri. Barakallahu fiikum. Kalau orang selalu melihat orang-orang di atas, ini tidak ada habisnya. Gak ada rasa syukurnya. Akhirnya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang mungkin nikmat itu didambakan jutaan manusia, ternyata kita remehkan. Gara-gara apa? Gara-gara melihat orang yang di atas kita. Maka perhatikan ini. Ya, perhatikan. Termasuk ibu-ibu juga gitu ya. Yang sering panas-panasan kan ibu-ibu. Lihat teman pengajiannya datang ke masjid, serba dipakai begitu. Hampir sekilo itu perhiasannya dibawa semua. Ini masjid kok panas sekali gitu. Padahal ingin melihatkan gelangnya begitu kan. Dilihat sama istri kita, Pak. Muncul rasa panasnya. Enak banget ya. Suaminya si fulan itu emasnya banyak begitu kan. Sedangkan dia pakai cincin 5 gram saja enggak gitu. Akhirnya pulang ngaji, ya bukan ilmu yang didapat, malah ngomel-ngomelin suaminya, gitu. Nuntut kepada suaminya. Nah ini berbahaya. Jadi rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau. Maka lihat orang-orang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita tidak meremehkan nikmat yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang di bawah kita selalu merasa dilebihkan oleh Allah. Karena yang dilihat di bawah. Tapi kalau lihat yang di atas, berarti kita merasa di bawah. Akhirnya nggak ada rasa syukurnya. Nggak ada rasa syukurnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Terkadang, keseringannya lingkungan pergaulan itu memberikan pengaruh yang begitu besar. Ya, makanya ada istilah orang sosialita. Gitu ya. Orang kalau gaul dengan orang-orang kaya, yang gengsi mereka kalau pakai barang bukan barang branded gitu ya. Barakallahu fiikum. Akhirnya nanti lambat laun ke bawah-bawah kita. Pengen seperti mereka. Ya. Ada ibu-ibu pengajian curhat, Ustaz, saya ngaji di satu pengajian, kelompok pengajian ibu-ibu. Itu ternyata ibu-ibu orang kaya semua. Sampai saya masuk itu rasa-rasanya minder. Itu kalau mereka ngobrol saya nggak paham ngobrolin apa. Ya. Kan begitu Pak. Orang itu kalau levelnya berbeda kan kadang nggak ngerti bahasanya. Ya. Saya pernah duduk bareng bersama bos-bos travel ya, di Hotel Bintang 5 pas di Mekah. Diajak, ya, ayo ikut saya. Ternyata ketemuan dengan bos-bos travel yang jamaahnya sekali berangkatin berapa ratus begitu ya. Setahun itu berapa ribu memberangkatkan jamaah. Mereka ngobrolin masalah travel. Saya sendiri kayak apa ya? Gak ngerti apa-apa gitu. Gak ngerti apa ini orang ngobrolin apa begitu. Kenapa? Karena gak nyambung. Kita gak ngerti itu urusan-urusan begitu. Ini bos-bos travel besar, ustad-ustad memang begitu. Tapi mereka punya apa namanya? Travel haji dan umroh yang sudah skala besar. Akhirnya daripada saya nggak nyambung begitu kan, kayak patung saja di situ. Saya izin aja mau duduk di sebelah sana. Ya. Mending ngopi sendirian gitu. Nggak nyambung, nggak ngerti apa yang sedang dibahas. Bukan pakai bahasa Arab, bukan. Apalagi bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia.
Cuman karena obrolannya obrolan orang-orang yang di dunia itu, jadi kita nggak nyambung. Nah begitu juga tadi jamaah yang masuk di satu komunitas pengajian yang ternyata ibunya ibu-ibu sosialita. Obrolannya itu nggak dipahami, ini ngobrol apa orang-orang. Ternyata ya seputar itu, tasmu brandnya apa, abayamu brandnya apa, nggak nyambung jadinya. Akhirnya minder, Ustaz, akhirnya saya nggak mau lagi ngaji di situ. Ya, minder Pak. Nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini lingkungan pergaulan juga sangat memberikan pengaruh. Makanya ada poin keempat. Ada poin keempat, nasihatnya para ulama. Jika kita ingin selalu bersyukur kepada Allah, banyak-banyaklah berteman dengan orang soleh dari kalangan fuqara dan masakin. Itu Pak. Ah Ustaz, nanti kita ketularan miskin. Oh enggak. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Makanya mohon maaf ini, sebagian motivator-motivator bisnis, ya, ahli-ahli dunia yang suka mementor orang, terkadang kebablasan. Jangan bergaul sama orang miskin, nanti kalian ketularan miskin. Virus itu katanya begitu kan. Loh, Nabi justru memerintahkan kita, menganjurkan kita banyak bergaul dengan orang-orang miskin. Di dalam sebuah riwayat terdapat di Sunan Abi Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ubghuni du'afa." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carikan orang-orang du'afa untuk diriku. Tolong carikan orang-orang du'afa. Fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Karena sesungguhnya kalian itu diberi rezeki, kalian itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemenangan disebabkan diantaranya oleh orang-orang du'afa yang ada di tengah-tengah kalian. Makanya pengikut Rasulullah itu kebanyakannya dari fuqara dan masakin, juga dari kaum du'afa. Maka para hadirin jamaah dirahmati Allah, kalau kita sering berinteraksi dengan orang-orang miskin, Masya Allah Pak, ya. Coba perhatikan ya, orang-orang yang mungkin pas-pasan hidupnya. Bapak kalau parkir mobil di satu tempat, di tempat manapun, dan suka ada tukang parkir itu. Coba kasih 2.000, ya, dengan kasih 10.000, beda nggak ekspresinya? Ya. Kalau kita kasih lebih Pak, kasih lebih. Ya. Taruhlah 10.000, ya, 10.000 itu bagi sebagian kalangan para hadirin, itu udah nggak dianggap begitu ya. Wong mereka sekali beli kopi saja satu kemasan 30.000, 50.000. Kalau cuma 10.000 bagi sebagian kalangan nggak dianggap. Tapi coba 10.000 bagi tukang parkir, itu Masya Allah para hadirin. Ya. Ada sebagian tukang parkir, ketika kita ngasih 10.000, apalagi kalau bapak ngasih 20.000, tertegun dia. Tiba-tiba tertegun, terdiam sebentar. Sambil kemudian dia seperti memejamkan matanya. Alhamdulillah ya Allah, Pak, makasih Pak ya, semoga selamat di tujuan. Begitu para hadirin. Artinya apa? 10.000 yang mungkin bagi sebagian kalangan gak ada nilainya, tapi lihat bagi kaum du'afa, mereka begitu bersyukur dengan nilai itu. Nah ini kan menjadi pelajaran sendiri bagi kita. Ya Allah, Masya Allah, sesederhana itu kebahagiaan mereka. Dapat yang mungkin bagi kita ini nilai yang tidak dihiraukan. Mendapatkan sesuatu yang tidak dihiraukan oleh sebagian kalangan. Begitu bersyukurnya kepada Allah. Sampai kemudian keluar semua itu. Doa-doa itu. Coba kalau kasih 2.000 Pak. Itu beda. Beda para hadirin jamaah dirahmati Allah. Dia bersyukur, Masya Allah. Kadang sambil ngangkat tangan, Alhamdulillah ya Allah. Setelah itu dia tidak lupa berterima kasih. Makasih Pak ya. Semoga sampai selamat sampai di tujuan. Hati-hati di jalan, gitu ya. Dan dia begitu antusias memandu mobil kita. Masya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu beberapa poin. Ya semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk
senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita, terlebih saat kita memang sedang mendapatkan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu, Pak? Baik. Karena waktu sudah masuk, kita cukupkan saja sampai di sini. Mohon maaf tidak ada waktu untuk tanya jawab. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kapan kita? Hari Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا